Onyx Radio. Tadi berada di kantor pemerintah Kota Balikpapan bersama dengan keempat narasumber yang bakal ngobrol langsung dengan mereka selama kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, kita kenalan dulu dengan narasumber kita pagi ini, sahabat Onyx. Yang pertama adalah beliau Ketua Gugus COVID-19 sekaligus Wali Kota kita tercinta, Bapak Rizal Effendi, Sarjana Ekonomi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Boleh mikrofonnya, Pak? Ya. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Itu juga warga kota yang saya cintai dan mendengar radio ini. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita ada Koordinator Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas, atau beliau adalah Kasatpol PP Balikpapan, Bapak Zulkifli. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Sehat, Bang, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat terus, Bang, ya? Siap. Oke, berikutnya kita juga di narasumber kita yang ketiga ada Bang Yudi. Beliau adalah GM Iwok Penta City Balikpapan. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi pendengar. Gimana kabar hari ini? Sehat, Bang? Alhamdulillah. Harus selalu sehat ya. Harus selalu sehat. Seperti ini. Ya. Siap. Di samping beliau juga sudah ada Pak Aris, beliau juga GM dari Plaza Balikpapan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sama seperti ketika narasumber, kabarnya gimana, Pak? Alhamdulillah sehat semua. Sehat. Baik, keempat narasumber kita pagi ini, sahabat Onyx, yang bakal ngobrol dengan Rega dalam segmen kita kali ini di Onyx pagi-pagi, namanya Sersan Ngopi, Pak. Serius santai ngobrol pagi-pagi. Iya, ya. Ini kita adakan setiap hari Rabu jam 9. Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan beberapa narasumber berbicara soal apa yang terjadi di Kota Balikpapan lebih khususnya. Nah, ini udah kali kedua. Kemarin kita sudah adakan di studio Makan Jokowi di Onyx Studio, mengundang Abang Andi Arif dari Komisi 1, Bang Maulidin, Bang Oleh Ketua Haikraf juga, dan tentunya Bang Yudi juga kemarin ada Bang Opi juga, dan juga ada perwakilan dari Jatra Hotel. Nah, kali ini kita mau ngobrol di kali kedua kita di Sersan Ngopi atau Serius Santai Ngobrol Pagi-Pagi. Yang pertama ingin saya tanyakan kepada Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Haji Rizal Effendi, Sarjana Ekonomi, beliau juga sekaligus Ketua Gugus COVID-19. Perubahan apa yang paling terasa nih, Pak, di masa new normal kali ini, apalagi sudah masuk fase yang kedua, sesuai dengan tema kita juga setelah lockdown beberapa bulan terakhir nih, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih pendengar Radio Onyx yang saya hormati. Ya, tentu kita sudah merasakan, mendengar, melihat ya berbagai hal terjadi di seluruh dunia dalam kondisi yang sama. Pertama, kita masih menghadapi serangan COVID-19 yang belum benar-benar reda, walaupun ada satu dua di satu daerah atau di satu negara, tapi umumnya masih kita diliputi dengan bencana COVID-19 termasuk di Indonesia, termasuk di Balikpapan. Ya, tentu saja gara-gara COVID ini kan semua sektor kehidupan terganggu, ya, tidak ada yang lepas, ya. Kehidupan apa saja ya yang kita rasakan, tentu kehidupan beribadah, kehidupan bergerak, dan kehidupan ekonomi semuanya terpapar oleh sekalian, dan itu dirasakan oleh masyarakat dunia. Akhirnya masyarakat dunia yang ketiga adalah sampai sekarang kan belum ditemukan nih formulanya atau obatnya atau antivirusnya, walaupun Menteri Pertanian lagi semangat memperkenalkan kebijakannya eukaliptus itu, tapi kan harus kita akui seluruh dunia masih belum bisa menemukan antivirusnya. Lalu karena keadaannya seperti itu, kalau ini dibiarkan terus berlarut, maka kehidupan kita ambruk semuanya. Tidak bisa berjalan, Pak, ya? Tidak bisa berjalan, makanya munculan awalnya Bapak Presiden Jokowi dengan narasi berdamai atau berdampingan dengan COVID-19. Lalu belakangan itu dihaluskan lagi dengan istilah new normal life atau kehidupan baru, gitu ya, atau ada yang adaptasi kebiasaan baru itu. Ya. Itulah yang konsep itu sebenarnya adalah kesimpulan dari situasi yang kalau kita habis-habisan di COVID-19 ini bisa ambruk semua sektor kehidupan. Nah, sehingga dilakukanlah langkah-langkah relaksasi, ya, lalu muncullah normal life, ya, kita harus berlapang dada, kita harus menerima kenyataan bahwa di samping kita ada namanya COVID-19
Tapi supaya kita jangan terpuruk, maka ya kebiasaan-kebiasaan baru dan relaksasi harus dilakukan. Itulah mulai dilakukan pelonggaran ibadah yang tadinya di rumah sudah bisa di tempat ibadah kembali, lalu kita pelonggaran di ekonomi, sektor kegiatan ekonomi mulai dibuka, dan dengan catatan yang tidak boleh ditinggalkan adalah menjalankan protokol kesehatan atau protokol COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Jadi rumusnya adalah bahwa kita bisa menjalankan kehidupan yang tadinya ambruk, tapi dengan catatan bahwa penanganan kesehatannya atau protokol kesehatannya harus tetap dilakukan. Itulah kondisi yang terjadi saat ini, karena kita tidak bisa lepas dari situasi yang bahwa COVID-nya belum bisa kita selesaikan. Sehingga itulah new normal life atau kebiasaan baru yang banyak hal-hal yang tadinya kita tidak lakukan masif, tadinya kita tidak pernah lakukan juga, sekarang harus dilakukan, dan itu dilakukan oleh seluruh masyarakat dunia. Semua melakukan seperti itu. Ya. Itulah kondisi kita saat ini. Gitu. Oke, jadi kalau merujuk seperti yang Pak bilang tadi, informasi langsung dari Pak Jokowi tentang adanya tatanan hidup baru bagi kita, hidup lebih bersih, hidup lebih sehat juga di new normal kali ini. Kalau menurut Pak Rizal sendiri, secara pribadi nih, sudah saatnya kah kita udah masuk era new normal, atau melihat keadaan sekarang? Karena yang kita lihat juga banyak sekali masyarakat nih, Bapak, di luar sana yang tanda kutip belum paham benar yang namanya new normal. Mereka berpikir bahwa new normal berarti bisa kembali beraktivitas, tidak ada apa-apa lagi, virus corona udah selesai gitu. Kalau menurut Pak Rizal sendiri gimana nih, Pak? Ya, memang ini terus harus digelorakan, mengedukasi masyarakat bahwa kita tidak mungkin lagi hidup seperti yang dulu-dulu. Betul. Ya, itu sudah tidak mungkin lagi kita lakukan seperti itu. Ya, jadi kita harus hidup dengan adaptasi kebiasaan baru yang sebagian sebenarnya sudah kita lakukan. Misalnya saja PHBS, pola hidup bersih dan sehat, itu sudah setiap hari dilakukan oleh PKK, dan bahkan itu mulai zamannya Orde Baru sebenarnya. Nah, sekarang harus masif dilakukan. Dulu kan cuci tangan dianggap, wah itu cuma programnya PKK, Ya. Formalitas. Dan banyak formalitasnya. Ternyata itu memang harus kita lakukan, pola hidup bersih dan sehat. Dan itu tidak bisa lagi kita bekerja. Dulu kan sebenarnya sudah mulai konsep bekerja di rumah, sudah mulai diperkenalkan, belajar dari rumah secara daring sudah dimulai dengan belanja dari rumah sudah mulai. Tapi dengan COVID ini mau tidak mau hampir 80% kita lakukan seperti itu. Nah, ini akan terus tidak bisa lagi. Jadi masyarakat sekarang ini suka tidak suka harus hidup dalam kebiasaan baru, ada kebiasaan baru. Cuma ada yang mengerti penuh, ada yang setengah penuh, ada yang masih di dasarnya. Nah, ini yang kita harus bangun, edukasi ini kepada masyarakat bahwa kita sudah tidak mungkin lagi mundur ke belakang, dan kita tidak mungkin lagi hidup seperti dulu. Jadi udah nih, orang dulu saya tahun berapa ya? Saya tahun ketika teknologi modem, cara mengirim informasi berita dengan modem itu diperkenalkan, saya sudah diingatkan oleh Pak Dahlan Iskan, guru saya, Pak Dahlan, dia bilang, Bung Rizal, kelak kita itu bekerja tidak lagi di kantor, nanti kita bekerja sudah di mana saja. Dan ternyata terjadi, Pak, ya? Terjadi begitu. Kita apalagi sekarang mau kerja di mana aja bisa. Itu model WC juga bisa kan. Apalagi online, Pak, ya? Bisa dari rumah sudah bisa dapat duit, Pak, ya? Kan dulu kan itu waktu itu baru modem gitu, sudah seperti itu dikatakan pada anak. Betul. Baik, terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Berikutnya, untuk pertanyaan berikutnya, untuk sektor pariwisata nih, Pak. Ini kan yang paling terasa, apalagi teman-teman bapak-bapak dari mall, pelaku jasa ini, masalah atau problem apa yang paling mendasar sih, Pak, selama pandemi? Kalau dari Pak Rizal dulu nih, Pak. Ya, sektor pariwisata. Tidak gampang, itu sektor pariwisata ini juga kan tidak tergambarkan dalam pikiran kita. Sektor pariwisata yang tadinya kita puja-puji sebagai sektor yang paling hebat, Ya. Dalam hal investasi, begitu sektor yang paling menguntungkan di seluruh dunia, orang menjual sektor pariwisata, panennya luar biasa. Ternyata dengan COVID ini semua ambruk, termasuk sektor pariwisata. Ini memang tidak gampang karena harus menormalkan kembali, begitu kan. Orang sekarang misalnya sudah mulai dibuka pelonggaran, orang bisa berkunjung ke tempat wisata,
belum tentu orang juga datang, orang masih mikir juga. Benar, Jangan Pak. aku datang nanti kena aku. Ada apa-apa lagi, Pak, ya? Gampang juga. Jadi ya memang ini harus bertahap juga, tidak bisa sektor pariwisata walaupun sudah mulai dibuka, penerbangannya udah ada begitu, kemudian tempat-tempat wisata tertentu sudah mulai dibuka, tempat belanja sudah mulai dibuka, tapi memang harus untuk meyakinkan kepada masyarakat, maka protokol kesehatannya harus betul-betul bahwa saya datang ke tempat itu aman, itu yang tidak harus betul-betul makanya kan kita syaratkan selalu ada termogannya, ada cuci tangannya, ada jaga jaraknya, ada tempat macam-macamnya supaya orang yakin kalau nanti datang ke tempat itu, datang ke hotel itu saya tidak terjangkit atau tertular. Nah itu yang harus dibangun betul oleh kita semua termasuk sektor pariwisata karena dibuka begitu saja belum tentu orang datang. Betul sekali, Pak. Saja, aku udah kecil dia bunuh diri lah. Banyak yang dipikirkan, Pak ya. Kalau dari Pak Aris sendiri melihat nih dari Plaza Balikpapan sendiri nih, karena udah melakukan regulasi dari pemerintah, apalagi sekarang tema kita adalah masuk ke fase yang kedua. Beberapa fasilitas umum di Kota Balikpapan juga alhamdulillah sudah mulai dibuka untuk umum, dan seperti yang Pak Rijal sampaikan tadi, mungkin udah dibuka tapi beberapa orang masih belum berani nih Pak untuk datang ke sana, apalagi yang punya anak kecil. Kalau dari Plaza Balikpapan sendiri melihat ini seperti apa sih Pak Aris? Iya, kami dari Plaza Balikpapan kita tetap mengikuti regulasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota dan juga Rizal. Kita tetap membatasi pengunjung yang datang dan protokol kesehatan tetap harus kita tetap jalankan. Seperti yang tadinya biasa ngantri di kasir gitu kan, yang penting berurutan, tapi sekarang kan sudah diatur jaraknya. Pembiasaan-pembiasaan seperti itu yang kita mesti harus edukasi ke pemerintah. Untuk jam operasional, Pak Aris dari Plaza Balikpapan sendiri, adakah perubahan signifikan? Kalau jam operasional kita sudah kembali ke Normal, berarti jam 10 ke jam 10 Pak ya? Weekend? Weekend masih sama. Masih sama. Jam 10 ke jam 10. Kita juga tidak bisa memaksa. Betul. Pada saat pandemi kemarin, berapa sudah mengurangi karyawan. Jadi ada beberapa tenan mungkin yang belum buka atau buka semua, buka full. Nggak buka full karena tidak memiliki jam kita. Oh, oke. Kecuali kalau yang seperti kebutuhan sembako di Farmasi yang jam operasional kita kayak buat kebutuhan pokok. Betul sekali. Jadi ikut jam buka plaza berarti Pak ya? Itu yang sama yang seperti yang wadia sektor yang kebutuhan medis juga kan tetap dia normal juga karena kebutuhan masyarakat juga itu seperti sanitizer segala macam yang berhubungan dengan protokol kesehatan Pak ya. Betul untuk menjaga kesehatan diri kita dan juga orang-orang sekitar Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Aris. Selanjutnya kita beralih ke Bang Yudi. Kemarin sempat ngobrol juga mengenai yang saya dapat informasinya 2.500 karyawan di BSD Pak ya. Luar biasa ya Pak. 2.500 ya. Ini orang semua Pak ya, benar ya? Kalau kita dalam satu kawasan ya, Iya. karena kita ada dua mall, Betul. yang terintegrasi, kemudian ada perkantoran, kemudian ada apartemen, hotel, ada 4 hotel gitu. Betul. Di situ ya. Nah, sektor yang paling terkena dampak pastinya adalah sektor rumah tangga, di mana mall juga sebenarnya penyedia kebutuhan rumah tangga. Benar. Nah, kalau kemarin itu ya, kita hitung yang memang 2.500 ya. ada dua itu mulai dari penjaga toko sampai karyawan mallnya, Sampai parking semua. parking, housekeeping, security itu lebih 2.000. Lebih 2.000 ya. Wow. Luar biasa ya. Artinya dengan penghasilan yang memang penghasilannya rata-rata UMP. UMR. Betul. Begitu pas terkena dampak kemarin ya, untuk bertahan hidup itu luar biasa sih. Ada pengurangan nggak sih Pak? Ada beberapa dari tenan yang melakukan perubahan sama seperti Pak Aris tadi sampaikan. Ada beberapa yang memang mengalami perubahan. Kenapa juga kita merubah jam operasional kita hanya membuka dari jam 12 sampai jam 8 malam. Betul. Itu untuk memberi melihat kondisi tenan yang memang hanya memasukkan satu shift.
gitu. Dengan pertimbangan jumlah customer yang datang juga masih sangat minim gitu, sehingga kita mengatur jam premium mana nih orang meningkat datang, ya kita hitung ya udahlah dari data yang kita amati jam 12 sampai jam 8 malam. Nah kita lihat ya kemarin ada data yang menarik tuh, begitu pas lihat dari data parkir ya, justru 60% orang yang parkir di kawasan BSB itu Karyawan 1 jam, jadi nggak lebih dari 1 jam. Oh. 60% gitu. Baru kemarin begitu relaksasi kedua, kemudian restoran sudah bisa buka, itu udah mulai itu untuk yang 2 jam, 2 jam. 1 jam hingga 2 jam, itu udah meningkat hingga 25%. Gitu. Jadi orang stay itu benar, jadi udah ada habit ya di masyarakat itu kalau pergi hanya untuk membeli, setelah itu pulang. Jadi keluar buat betul-betul kebutuhan. Ya, kebutuhan gitu. Nah, ini ada kemungkinan ada perubahan lagi, nanti kita amati di akhir Juni, karena saya baru dapat kabar kemarin hari Selasa di berita bahwa serentak di seluruh Indonesia bioskop sudah buka per tanggal 29. Nah, kemungkinan stay-nya itu mungkin akan bertambah. Ya, kita akan lihat juga nanti Ya. protokol kesehatannya Pak ya. Betul Kan, sekali. kalau mau lihat kan sistemnya dari mall untuk tenant sendiri kan punya peraturan sendiri nih Pak Bang Yudi ya. Ya. Untuk dari bioskop Betul. seperti itu kan. Betul. Jadi harapan kita semoga saja ini berjalan dengan baik juga. Ya, dari mall-mall juga bisa terus menerapkan protokol kesehatan seperti itu ya Pak Rijal ya. Oke, terima kasih Bang Yudi, Pak Aris, Pak Rijal, dan ini sebentar saya mau ngobrol dengan Bang Zulkifli, tapi sebentar Bang, kita break dulu. Setelah ini kita bakal ngobrol karena masih banyak pertanyaan yang bakal kita sampaikan. Satu lagi saya tetap di sini bersama Rega Dinata di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio. Di sini pengalaman Radio JFM Inspiring Your Life masih barengan Rega Dinata dan juga tempat narasumber kita di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Kita udah ngobrol dengan Pak Rijal selaku Ketua Gugus Covid-19 dan juga beliau adalah Wali Kota Balikpapan. Sempat juga ngobrol dengan Bang Yudi dari IWOK, beliau dari General Manager, dan juga ada Pak Aris, GM dari Plaza Balikpapan. Selanjutnya kita mau ngobrol dengan Bang Zulkifli nih. Tadi udah nungguin waktunya nih, nanya Bang, saya kapan diajakin ini nih? Saatnya Bang Zul ngomong nih. Bicara soal beliau adalah koordinator bidang pengamanan dan penegakan hukum gugus tugas nih Bang ya. Beliau juga kesehariannya selaku Kasat Pol PP Balikpapan. Siap. Kita lihat belakangan ini kan juga sudah mulai ditegakkan yang namanya new normal di masa pandemi kayak gini, terus sudah masuk fase kedua nih Bang. Kalau melihat di masyarakat sendiri dari kacamata Satpol PP nih, seperti apa sih masyarakat untuk melihat new normal ini Bang? Memang saya membantu Pak Wali di gugus tugas di bidang penegak hukum dan Pengamanan? pengamanan, karena Pak Kapolres dan Pak Dandim selaku wakil beliau, Pak Wali, saya di bidangnya gitu. Bidang PAM dan regulasinya. Regulasi. Jadi memang secara umum kita amati, kita memang ke lapangan, bahkan kemarin Pak Wali bersama gugus tugas ini ya, unsur Forkopimda ini turun langsung gitu loh, untuk memastikan sampai sejauh mana tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Betul. Seperti arah Pak Wali tadi kan, bahwa di dalam new normal ini sebenarnya adalah bagaimana masyarakat bisa disiplin Ya. untuk bisa menerapkan protokol kesehatan ini di berbagai sektor kehidupan. Betul. Yang perlu satu sepakatan itu seperti itu. Nah sejauh ini memang kesulitan kita sebenarnya satu di masyarakat kita ini. Kalau kita evaluasi bersama dengan teman-teman baik Polres maupun Kodim, itu untuk masker tuh sudah alhamdulillah sudah bagus Ya. ke disiplinan masyarakat kita. Tetapi yang paling sulit itu jaga jarak. Ya, padahal di dalam kita pelajari ya berbagai referensi dalam protokol kesehatan ini, yang paling terpenting adalah sebenarnya masker dan jaga jarak. Betul, itu yang utama Pak. Kalau kita tidak pakai masker tetapi kita masih menjaga jarak, itu masih aman. Ya. Dan atau sebaliknya, kalau kita Pakai masker, ya terlanggar jaga jaraknya tidak aman, tapi kita masih pakai masker, itu masih aman. Yang berikutnya di tangan ini seperti Pak Wali sebenarnya udah budaya sejak lama. ya. Ini juga tinggal kita menghabitkan kembali masyarakat kita untuk bisa hidup sehat di HBS. Sorry Bang, ini tak potong. Jadi kalau dari Satpol PP sendiri, dari Bang Zulkifli dan teman-teman juga
cara mengedukasi paling gampang di ke masyarakat seperti apa sih yang sudah selama ini Bang Zulkifli dan teman-teman lakukan ke masyarakat Kota Balikpapan, Bang? Iya. Jadi begini, yang pertama kita memang edukasinya langsung dengan ya halo kita seperti itulah yang keliling. Apa langsung? Siaran keliling. Oh, siaran keliling. Itu berjalan terus sampai saat ini kita bergiliran, kita shift-shiftan, ada yang malam, bergerak malam, ada yang siang hari. Itu tetap kita lakukan. Mengingatkan, sebenarnya masyarakat itu udah tahu, tapi perlu diingatkan terus. Diingatkan terus supaya berjaga. Biasanya misalnya kegiatan olahraga yang kita temuin yang paling banyak di Balikpapan ini kumpul-kumpulnya yang kita selalu ingatkan. Pertama ada alat kegiatan olahraga itu selalu kita ingatkan. Kemudian juga di anak-anak muda kita yang milenial yang biasa kumpul-kumpul di kafe. Sampai Pak Wali kemarin turun langsung. Kalau tidak bisa begini nanti kita bubarkan, lebih baik kita tutup daripada berbahaya. Itu Pak, karena kalau saya lihat juga beberapa tempat masih ada yang tidak melakukan protokol kesehatan itu. Iya, Pak. benar, iya. Nah, jadi kita juga berlapis lah. Ini tim saya itu gabungan, sekali-sekali kita gabungan dengan TNI Polri, sekali-sekali kita turun, Musbida juga turun. Bahkan kita bentuk tim sendiri dari Dinas Kesehatan, itu sudah bentuk tim yang namanya tim pemantauan. Jadi Budio oleh Dinas Kesehatan itu punya tim pemantauan sampai tingkat kelurahan. Ya. Jadi ini selalu mengedukasi, mengingatkan. Nah, kami titip sebenarnya gini. Kalau kami petugas juga bagaimanapun terbatas untuk mengawasi Balikpapan dan 24 jam kan. Nah, kami titip sebenarnya ini di seluruh edaran Bupati itu jelas arahannya bahwa setiap unit usaha, unit kegiatan masyarakat yang sudah direlaksasi itu memiliki, kalau dia mall itu kita mintakan gugus tugas internal itu ada masing-masing unit usaha. Nah, untuk usaha kecil, kafe, restoran yang kecil, yang angkringan itu petugas minimal 1 orang. Jadi ada tugas khusus yang betul-betul memastikan bahwa di unit usaha saya ini ada protokol kesehatannya jalan. Dan ini juga harus berani mengingatkan pelanggannya, jangan takut. Ini Pak Wali juga udah di lapangan. Jangan takut nanti unit usaha tidak didatangin pelanggan karena risih ditegur kan. Jangan. Ini demi kebaikan kita bersama harus berani. Bahkan saya bilang yang paling sulit kita adalah menahan, misalnya di dalam relaksasi kita kan jelas regulasinya, arahan kita seluruh kapasitas usaha itu untuk menghindari kerumunan tadi jaga jarak, kita hanya mengizinkan 50% ya Bali ya, tidak lebih 50% dari kapasitas ruangan. Nah, sehingga yang disinilah peran tadi petugas gugus tugas yang dimiliki oleh masing-masing teman-teman usaha di lapangan. Apakah itu berhasil? Untuk mengingatkan. Ada yang berhasil, ada sampai berapa unit kami panggil kemarin. Karena setelah kita lihat, ternyata tidak berhasil. Ada beberapa yang kami panggil kemarin. Kami ingatkan lagi dan bilang ini kami tidak sederhana kalau memang selalu berulang tidak bisa melaksanakan, kita off dulu. Sampai kita ada komitmen baru, baru kita bisa buka lagi. Saya bisa sampai ke sana ya Pak? Iya, bisa. Insya Allah kita sampai ke sana. Karena buat kebaikan bersama. Iya. Pak, tadi sempat nyinggung masalah regulasi nih Pak. Iya. Ini juga sebenarnya ini yang kami rasakan para pekerja event juga, event kreatif Pak lebih tepatnya untuk sektor untuk regulasi dan juga SOP nih. Apa sih yang sebenarnya harus menjadi dasar nih Pak? Menjadi dasar atau poin utama bagi teman-teman pekerja seni di Balikpapan untuk mengajukan regulasi atau SOP ke pemerintah kota yang ingin teman-teman ingin mengadakan kegiatan nih. Iya. Baik, izin Pak Wali. Ya, silakan Pak. Pak. Jadi begini, kita beberapa sudah relaksasi, kita memang selalu ada komunikasi yang baik antara kami di gugus tugas dengan teman-teman yang pemangku kepentingan di lapangan. Betul. Seperti misalnya di relaksasi pertama, kita dengan penyelenggara rumah ibadah, Pak Wali berapa kali mengumpulkan mereka bermusyawarah. Jadi tidak sepihak Pak Wali menetapkan. Pasti. Karena gugus tugas Pak Wali sebagai gugus tugas juga supaya jangan sampai apa yang kebijakan beliau tidak jalan di lapangan, nanti sia-sia. Akhirnya beliau memang selalu mengambil kebijakan, mengumpulkan dulu, memberi penjelasan dan sebagainya. Berembuk dulu. Itu di sektor kehidupan agama saja beliau sampai memanggil sampai tingkat-tingkat yang di lapangan. Kemudian juga relaksasi yang ekonomi, yang tadi yang angkringan, usaha restoran kita kumpulkan lagi. Inilah kebijakan yang kita berikan, komitmennya di lapangan nanti dilaksanakan itu. Nah, kemarin yang kedua sama, yang mau juga Pak Harisya, Pak Bang Yudi, kita kumpul dulu. Inilah yang akan bakal kita turunkan. Nah, ini nanti rencana kita di relaksasi ketiga memang begini, dalam relaksasi ini memang ada tiga lembaga yang kita jadikan acuan. Yang pertama tentu saja yang dari gugus tugas pusat.
Nah, di sana sudah memberikan guidance bahwa di dalam relaksasi ini ada 5 fase. Oke. Nah, dia terakhir nanti fase kelima itu di dalam jadwal mereka itu di awal Agustus itu udah bisa buka semuanya. Awal Agustus. Awal Agustus itu sebenarnya jadwal gugus tugas pusat udah bisa buka semuanya, tetapi Berarti ini fase ketiga dalam bulan Juni juga, Pak? sebenarnya 5 fase ini udah di fase keempat kalau jadwal mereka. Oh, oke. Tapi kita balik kapan? Tentu saja melihat lokal lagi kan, melihat kondisi lokal lagi, kebijakan Pak Wali sebagai gugus tugas. Nah, kedua, kita melihat regulasi yang diturunkan oleh Kementerian Sektoral. Misalnya Kementerian Olahraga bikin sendiri juga, Oke. ada kebijakan sendiri. Nah, ini alhamdulillah kita sudah dapat, baru turun kalau 2 hari yang lalu, itu sudah diturunkan untuk relaksasi di bidang ekonomi kreatif. Nah, alhamdulillah ini angin segar bagi kita, dalam artian dukungan yang sangat menyemangati kita. Insya Allah saya akan nanti lapor dari Pak Wali apa saja yang sudah ditetapkan di ekonomi kreatif. Nanti di fase ketiga kita akan merumuskan. Nah, baik teman-teman juga silakan buat konsepnya. Iya. Bagaimana yang sifatnya yang lokal kita punya, yang Siap. karakteristik kita, nanti kita padukan dengan panduan Kementerian Ekonomi Kreatif, nanti kita sampaikan ke Pak Wali, disetujui, kita akan tetapkan di fase ketiga. Oke, terima kasih Bang. Kalau dari Pak Rizal sendiri, maaf nih Pak, kalau kita masih bicara dengan pertanyaan yang sama soal regulasi dan juga SOP. Karena begini, ada pertanyaan di luar, teman-teman event, teman-teman IO ini kan banyak nih Pak di Balikpapan Pak. Kalau teman-teman semua disuruh buat regulasi, datang ke sini untuk bisa sharing dengan pemerintah kota, apakah itu tidak makan waktu yang banyak Pak? Kalau dari pandangan Bapak sendiri gimana nih Pak untuk regulasi dan juga SOP? Ya kan, kalau tidak ada salahnya teman-teman di EO misalnya berkumpul lalu membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan itu yang disampaikan kepada tim gugus tugas, jadi kita tinggal melengkapi atau mungkin mengingatkan, oh ini bisa dikembangkan, ini mungkin harus diperhatikan lagi, seperti itu kan. Ini kan masing-masing, tapi sebenarnya kan pedomannya hanya satu nih, protokol kesehatan itu kan yang tadi sudah kita sampaikan, ya tidak ya cuma yang mungkin yang soal jumlah orang, itu yang lainnya kan ya memperhatikan tentang suhu tubuh, ya kan, kemudian cuci tangannya atau hand sanitizer, kebersihan, ya itu saja. Jadi kan sebenarnya hampir sama aja semuanya, hampir sama, tidak ada hal yang membedakan, yang beda gitu, karena hampir semuanya sama lah, tinggal konsistensi kita saja begitu. Jadi tidak ada masalah. Kalau teman-teman punya konsep sendiri, ya sudah, ini sampaikan kepada gugus tugas, saya kira baik saja gitu. Kita oke saja sepanjang ternyata itu udah protokol kesehatannya gitu. Hanya mungkin yang perlu diingat ya, kalau nanti suatu saat, tapi tentu tidak kita harapkan di satu kegiatan ternyata itu muncul ada yang terkonfirmasi positif, maka tim gugus tugas bisa punya kebijakan untuk menutup gitu ya, untuk sementara itu ya di mall, di mana saja. Kalau ada hal perkembangan di pasar, kalau kita anggap ini signifikan, berbahaya, kalau tidak ada ini kan kemarin kita di kilang Pertamina di RDMP, setelah kita bertemu dengan kilang Pertamina bahwa ternyata di perkantorannya sekarang cukup banyak, akhirnya sekarang kilang Pertamina di perkantoran semua ditutup sekarang. Mereka semua bekerja di rumah sambil kita sterilisasi dulu perkantorannya supaya ini bisa kembali, ya penutupan itu bisa 3 hari, bisa 7 hari, bisa 2 minggu, tergantung. Nah, itu yang kita minta agar diperhatikan. Jadi jangan sampai ada penutupan gara-gara di situ kan kita tidak mau. Begitu ada satu itu karena punya potensi untuk menulari yang lain. Itu yang kita cegah. Ya, ini kan setiap ada satu kita langsung tracing atau kita langsung periksa orang di sekitarnya nih. Ya, itu kejadian kemarin kita tutup juga satu perusahaan di Saripudin Yus dekat rumah dinas saya itu 6 orang yang terkena, mulai supir, satpam, sampai orang dalam kantornya. Nah itu kan bahaya. Berbahaya sekali Pak jadinya ya. Itu yang mungkin, jadi kalau satu saja kena, memang harus ada langkah yang harus kita gitu. Itu saja mungkin yang perlu diwaspadai. Oke Pak, selanjutnya kalau untuk pelaku kegiatan event yang ingin mengerjakan event atau ingin mengadakan event, perlu surat nggak sih Pak dari Dinas Kesehatan Pak?
izin dari surat Ya, kesehatan, dinas kesehatan Pak. Sebenarnya bukan izin lah, rekomendasi lah, Iya. gitu ya. Oh, Tapi rekomendasi. kita juga bisa mempertimbangkan apakah nanti misalnya penyelenggara eventnya juga harus dirapid dulu untuk menghindari jangan sampai nanti ternyata penyelenggara eventnya yang menyebarkan Iya, Nah, lalu kedua memang kita membatasi kalau bisa tidak ada orang luar yang diundang. Ya, nah benar-benar kan, ya ini kan nanti ada pilkada dalam regulasi pilkada saja tidak boleh mendatangkan artis dari luar gitu, itu kan karena yang dari luar ini kan rawan, karena yang dari luar ini semuanya daerah merah semua. Sekali lagi kan saya bilang kita dari Jakarta sudah banyak yang menularkan dari Jakarta itu di Balikpapan, dari Surabaya, dari Makassar, dari Banjarmasin itu semua yang kena di Balikpapan ini semua dari 4 daerah itu yang memang daerah merah itu. Nah, itu yang kita sehingga kita dalam hal orang acara hajatan perkawinan juga kita beritahu sebaiknya keluarga dari luar tidak diundang. Nah itu cukup diberi lewat virtual saja menyaksikan, jangan diundang karena kita tidak pengalaman setiap yang kena di Balikpapan semuanya pasti Dari luar kota ya. yang 6 orang yang kena di perusahaan itu awalnya dari temannya yang dari Berau. Nah, jadi jangan sampai terjadi hal yang sama kembali ya Pak, ini kita jaga. Oke, berikutnya Pak, kalau yang ditanyakan juga untuk surat edaran fase kedua nih, apakah semua warga kota sudah tahu ataukah cuma beberapa saja? Karena jujur saya untuk fase kedua pun mungkin dari teman-teman pun baru beberapa hari yang lalu, mungkin kemarin baru tahu gitu Pak, karena informasi fase kedua 8 fasilitas umum ya Pak, Bang Jul ya? 8 fasilitas umum sudah dibuka untuk publik, sedangkan yang Pak Rizal juga bilang tadi belum tentu orang mau datang karena kita masih takut dengan corona. Gimana nih Bang? Ya baik, upaya kita memang di samping melalui medsos kita udah edarkan, kemudian juga kita ada break untuk penyiarannya, berbagai saluran informasi sudah kita sampaikan, dan kita secara manual juga akan menyampaikan nanti melalui RT sampai ke RT nanti lurah camat kita akan berikan. Memang ini baru kita keluarkan di tanggal 3 fase kedua ini. Kita juga sangat memperhatikannya izin Pak Wali waktu kita rapat koordinasi di Polda, Kapolda mengingatkan ke Pak Wali agar jangan buru-buru ya Pak Wali ya untuk menetapkan relaksasi. Jadi semuanya harus diperhitungkan, disiapkan dengan baik. Makanya kita walaupun jadwal relaksasi ini mestinya sudah di fase keempat, kita baru fase kedua. Fase kedua karena kita sangat berhati-hati, betul. Masyarakat sendiri ya. Iya. Kita berhati-hati, kemudian juga ke masyarakat juga ya nggak usah buru-buru lah. Jadi semuanya siapkan dulu. Kita juga tegaskan di edaran kita, kalau tidak siap sebaiknya jangan beroperasi. Betul sekali. 8 fasilitas umum ini apa aja Pak? Ya kita antara lain kita ada yang mengulang ya di fase kedua ini, mengulang pendasar seperti misalnya rumah ibadah. Rumah ibadah pada pertama kita hanya membolehkan kegiatan ibadah itu di rumah ibadah. Nah, di fase kedua kita buka di mall dan yang teman-teman Kristiani hotel dan mall. Kemarin juga ada yang hubungi Pak Wali, bagaimana Pak Zul yang dirokok? Belum, kami belum berikan karena pertimbangan kapasitas ruangan. Sulit mengantar untuk 50%. Kemudian ada di bidang tadi yang pernikahan, hajat itu yang masyarakat di hotel, di perkampungan silakan protokolnya yang dijaga tadi ada Pak Wali. Kemudian ada di sektor olahraga, pariwisata, hiburan, termasuk kita juga sudah mulai memberanikan diri membuka yang jasa seperti refleksi di masyarakat, spa. Sudah boleh Pak ya? Boleh, sudah boleh dengan protokol yang ketat tentu saja itu yang harus di Fazul. Kenapa ini belum dibuka? Nah, izin Pak Wali menyampaikan informasi awal ini, mereka memang menurut data kita cukup masyarakat itu banyak yang berusaha di bidang ini ya, yang untuk di karaoke ada diskotik dan sebagainya kan kita kota jasa ya. Betul. Itu kalau dalam data kita ada 32 unit minimal. Saya itu karyawan itu hampir dibuat juga 800 lebih. Ya. Belum termasuk yang lain itu yang karyawan inti. Nah, informasi mereka kan ini pertama kali kita tutup nih dari awal pandemi sampai sekarang belum kita relaksasi sama sekali. Sementara Samarinda sudah. Ya, Samarinda sudah tanggal 1 Juni sudah. Tapi kemarin jangan juga kita bekerja hati karena saya sudah survei juga teman-teman saya Satpol PP di Jakarta, di Bandung, saya tanya memang belum, betul. Nanti dalam persiapan. Nah, mereka rata-rata Tangerang juga itu perkiraan mereka 2 minggu lagi baru buka. Perkiraan ya? Perkiraan. Tapi di Sumatera ada yang sudah buka juga. Ada.
Nah, jadi ini masih kita lihat, bersabar. Kalau nanti belum bisa di relaksasi ketiga, berarti keempat nanti. Keempat. Kita Iya. tunggu saja nih berarti Bang Iya. ya. Semoga Tunggu saja, iya. keadaannya terus membaik. Amin. Ya. Amin. Oke, nanti kita kembali lagi sahabat Tonix, masih banyak beberapa pertanyaan yang bakal Rega sampaikan juga kepada keempat narasumber kita. Jadi pastikan tetap di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio.